Kalau saat ini kamu diberikan dua pilihan, pilih yang mana? Pilih menjadi orang yang selalu menerima atau orang yang selalu memberi? Saya ingin kamu menjawab pertanyaan itu dengan jujur dalam hati. Lalu, dengarkan cerita saya ini. Ada dua anak manusia yang siap dilahirkan ke dunia. Ketika malaikat melihat mereka, malaikat pun bertanya kepada keduanya, "Kalau kalian diberi pilihan menjadi orang yang selalu menerima atau menjadi orang yang selalu memberi, kalian mau pilih menjadi yang mana?" Orang pertama langsung menjawab sambil tertawa. "Ya pasti saya milih untuk selalu menerima dong. Kan enak, hidup santai, nggak perlu kerja keras, nggak perlu ngapa-ngapain, semua pasti sudah terpenuhi." Tapi orang kedua dengan tenangnya menjawab, "Biarlah saya menjadi orang yang selalu memberi." Mendengar jawaban kedua orang ini, sang malaikat pun berkata, "Baiklah, kalau pilihan ini memang kehendak kalian, maka apa yang kamu minta akan kukabulkan." Dan seketika, mereka berdua lahir ke dunia. Ketika mulai dewasa, terlihat perbedaan antara kedua orang ini. Orang pertama memang selalu menerima, tanpa mampu memberi. Ya, dia adalah seorang pengemis yang hidup dari menerima belas kasih orang lain. Sedangkan orang kedua selalu memberi. Akhirnya dia menjadi orang kaya dan berlebih. Nah, sekarang balik lagi ke jawaban kamu. Kira-kira setelah mendengarkan cerita saya tadi, apakah jawaban kamu tetap sama atau berubah? Ya, kita seringkali menyamakan memberi dengan kehilangan. Kita seringkali menyamakan memberi dengan berkurang dan kerugian. Padahal tidak seperti itu pada kenyataannya. Ketika kamu bisa memberi, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah orang yang paling beruntung. Kenapa bisa gitu? Pertama, untuk bisa memberi, apapun bentuknya, baik itu materi, tenaga, pikiran, cinta kasih, itu tandanya kamu menjadi orang yang berlebih. Lebih kaya, lebih kuat, lebih cerdas, lebih welas asih. Jadi, ketika kamu bisa memberi, kamu sungguh adalah orang yang beruntung. Beruntung karena hidupmu masih lebih baik daripada banyak orang di luar sana. Beruntung karena kamu masih memiliki kasih dan hati yang mau memberi. Hal kedua, di saat kita memberi, kita juga akan mendapatkan. Coba kita buktikan. Coba aja ya, coba kamu berikan senyuman terbaikmu. Apakah kamu akan dipukul atau dimarahi? Nggak mungkin kan? Malah sebaliknya, kamu akan mendapatkan perhatian, kamu akan mendapatkan simpati. Jadi, dalam memberi, tentunya memberi dengan ketulusan ya, hati kita juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bila bukan di dunia ini, tentunya pahala dari Sang Pencipta, Sang Ilahi. Tapi Miss Mary, saya sendiri masih merasa kurang. Tapi saya juga ingin bisa memberi. Terus gimana dong? Bisa nggak sih berkekurangan tapi juga memberi? Well, memberi itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu beri, tapi seberapa besar kerelaan kamu untuk melakukannya. Kamu tidak akan menjadi kekurangan ketika memberi, tapi justru ketika kamu bisa memberi di saat kekurangan, itu yang luar biasa. Ada begitu banyak berkat yang bisa kamu nikmati dalam hidup ini. Cobalah untuk berbagi, bukan hanya menikmatinya sendiri. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi saja, tapi kamu juga bisa memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan perhatianmu. Kamu juga nggak akan pernah tahu seberapa besar arti pemberianmu bagi orang lain. Sesuatu yang mungkin tampak kecil banget bagi kamu, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Jadi ingat ya, memberi tidak hanya bicara soal kemampuan, tapi kemauan. Memberi bukanlah untuk dilihat dan mendapat pengakuan dari orang lain, tapi ketulusan untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain.